Menurut Harsono dalam Susanto, retorika berasal dari bahasa Inggris yaitu retorik dan bersumber dari perkataan Latin yaitu rhetorica yang berarti ilmu bicara. Retorika sebagai sumber ilmu memiliki sifat-sifat rasional, empiris, umum, dan akumulatif. Kemudian retorika pada periode ini terdapat 4 masa. Yang pertama yaitu retorika Attis. Nah, di dalam masa ini terdapat tokoh yang sangat terkenal yaitu Corax. Ia mengeluarkan makalah yang berjudul Tensne Logon yang artinya seni kata-kata. Pada masa ini lebih menitik beratkan kepada kebenaran. Kemudian pada akhir abad kelima muncullah kaum filosof yang dikenal sebagai kaum sofis. Kaum sofis ini dengan tokoh pionernya yaitu Gorgias. Ia mengemukakan bahwa pidato dan kecakapan berpidato merupakan faktor yang menentukan di panggung politik. Nah, masa ini sangat berbanding terbalik dengan retorika Attis karena pada masa ini lebih menitik beratkan kepada kemungkinan-kemungkinan. Yang ketiga, retorika Plato. Semenjak adanya kritik yang disampaikan Socrates kepada masa retorika sofis, seiring berjalannya waktu, muncullah retorika Plato. Plato sendiri belajar filsafat dan ilmu pengetahuan sekitar 10 tahun kepada gurunya, Socrates, bapak filsafat Yunani. Retorika Plato Socrates ini lebih menekankan atau menampilkan kebenaran secara rasional dan ilmiah filosofis. Yang keempat, retorika Aristoteles. Aristoteles merupakan murid dari Plato yang mengembangkan retorika menjadi ilmu yang lebih ilmiah. Dia mendapat banyak pujian. Dia juga menulis 3 jilid buku yang berjudul The Arte Rhetorica dan menyusun 5 hukum retorika atau The 5 Canon of Rhetorica. Selain itu, dia juga mengembangkan teknik untuk mempengaruhi orang, ethos, logos, dan pathos. Dia juga menambahkan antimem dan contoh sebagai upaya atau cara untuk mempengaruhi pendengar. Retorika zaman Romawi. Teori retorika Aristoteles sangat sistematis dan komprehensif. Pada satu sisi, retorika telah memperoleh dasar teoretis yang kokoh. Namun pada sisi lain, uraiannya yang lengkap dan persuasif telah membungkam para ahli retorika yang datang sesudahnya. Orang-orang Romawi selama 200 tahun setelah The Arte Rhetorica tidak menambahkan apa-apa yang berarti bagi perkembangan retorika. Walaupun begitu, Kekaisaran Romawi bukan saja subur dengan sekolah-sekolah retorika, tetapi juga kaya dengan orator-orator ulung seperti Antonius, Crassus, Ruttus, dan Hortensius. Hortensius terkenal begitu piawai dalam berpidato, sehingga para artis berusaha mempelajari gerakan dan cara penyampaiannya. Kemampuannya disempurnakan oleh Cicero. Cicero muncul sebagai negara dan cendekiawan. Ia menulis banyak buku filsafat dan 5 buah buku retorika. Ia tidak banyak menampilkan penemuan baru. Ia banyak mengambil gagasan dari Isokratus. Ia percaya bahwa efek pidato akan baik. Abad pertengahan bisa dikatakan sebagai abad ke-8 atau kekalutan bagi umat manusia. Mengapa begitu? Karena mulanya orasi berkecimpungan pada politik. Kemudian di negara Eropa, agama Kristen sangatlah kokoh dan pengemuka Kristen mengungkapkan bahwa umatnya tidak boleh mempelajari retorika karena hal itu merupakan suatu warisan dari kaum Yunani dan Romawi kuno. Hal ini bisa dibuktikan dengan bila seseorang memeluk agama Kristen secara otomatis memiliki kemampuan untuk menyampaikan kebenaran. 1 abad kemudian muncullah peradaban baru di timur sebagai cakrawala di tengah kekalutan abad pertengahan ini, yaitu seorang nabi mencurahkan firman-Nya. Berilah mereka nasihat dan berbicaralah kepada mereka dengan pembicaraan yang menyentuh jiwa mereka. Quran surat ketiga ayat 64. Dan beliau mempertegas kembali sesungguhnya berbicara yang baik itu ada sihirnya. Dan ada seorang sahabat Nabi yang mewarisi kepandaian berbicaranya. Beliau adalah Ali bin Abi Thalib yang suka berkhotbah di masjid, sehingga kumpulan khotbahnya dibukukan dan diberi judul Nahj al-Balaghah yang kemudian sebagai retorika bagi umat muslim. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.